setiap hari tuh banyak kebahagiaan, air mata haru, tawa dari para ibu hamil yang melahirkan bayi-bayi mungil yang tentunya sangat diharapkan ya. Dan banyak juga pejuang garis dua yang akhirnya berhasil hamil dan penuh dengan perjuangan ya, akhirnya diberi amanah oleh Allah, dan itu semua adalah kabar-kabar yang membahagiakan. Tapi setiap hari itu gak pernah selesai dari hari-hari yang juga menyedihkan, seperti dua pasien saya. Yang pertama, seorang ibu hamil berusia 17 tahun, hamil anak kedua loh ya. Jadi anak pertamanya di umur 15 tahun, sudah dengan kehamilan yang cukup besar, umur kehamilannya sekitar 34 minggu dengan sifilis. Sifilis sudah pada tahu semua lah ya, virus saya udah banyak. Penyakit menular seksual tentunya diakibatkan karena hubungan intim yang gak aman, mungkin gak sama pasangannya, atau mungkin pasangannya atau dirinya yang berganti-ganti pasangan, dan jelas gak pakai kondom atau gak pakai pengaman ya. Anak pertamanya udah meninggal nih ya, meninggal dalam rahim atau IUFD, intrauterine fetal death, kematian janin di umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Karena ternyata ibu ini sudah menderita lama sifilis ya, atau penyakit menular seksual ini, tapi nggak pernah diobati. Terus sekarang hamil kedua nggak diobati lagi. Alasannya apa nggak diobatinya? Katanya, dok saya mau berobat, tapi suami saya ajak periksa nggak pernah mau. Jadi akhirnya ya saya males lah berobat sendiri. Sementara suami saya ajak periksa sifilis nggak pernah mau. Nah ini, akhirnya saya panggil suaminya. Agak keras sih saya tegaskan ya. Kalau Anda mencintai anak Anda, tolong periksa sifilis, berobat sifilis ya. Hubungan dengan istri Anda dengan memakai pengaman dulu sebelum hasilnya dua-duanya sama-sama non reaktif. Istrinya harus disuntik dengan injeksi benzathine penicillin 2,4 juta unit 3 kali, setiap minggu 1 kali intramuskular ya, atau di bokong biasanya disuntiknya ya, sebanyak 3 kali. Terus dicek titernya, nanti suaminya pun begitu. Kalau udah sama-sama non reaktif hasilnya baru hubungan tanpa pengaman. Nggak perlulah Anda mencintai diri Anda, tapi paling nggak sejahat-jahatnya manusia pasti akan sangat cinta sama buah hatinya, yaitu anaknya. Jadi kalau masih merasa sayang, merasa peduli sama anaknya, ya tolong bantulah istri Anda dengan cara periksa sifilis, berobat bersama-sama dengan istri, dukung istrinya. Yang lalu biarlah berlalu, kita songsong hari baru. Nah, dengan cara apa? Memberikan kesehatan untuk buah hatinya, supaya buah hatinya nggak sampai kecacatan, penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena tidak berobat sifilis. Hati-hati, bisa kebutaan, kelainan kongenital, katarak ya, berbagai masalah kelainan-kelainan pada bayi, baik dalam rahim maupun sampai tumbuh kembangnya bayi, terjadi karena pengobatan sifilisnya nggak selesai ya. Akhirnya setelah diedukasi sekian lama ya, alhamdulillah suaminya mau periksa dan hasilnya benar, sifilisnya reaktif. Nggak tahu gimana masa lalunya, nggak penting sih, tapi yang penting sekarang dan kedepannya ya. Itu kasus pertama. Yang kedua, saya dapat juga kasus pasien visum. Anak umur 14 tahun loh, masih SMP kelas 3, hilang dari rumah, nggak pulang dari rumah selama 10 hari, dan orang tuanya bahkan baru nyariin dia setelah hari ke-7 nggak pulang. Mungkin karena orang tuanya terlalu banyak anak, makanya saya selalu bilang hati-hati. Kebanyakan anak, terlalu dekat jarak anak, terlalu muda, terlalu tua hamil, itu akan jadi masalah. Masalahnya nggak cuma pada masalah rahimnya atau masalah fisiknya, tapi juga masalah sosial. Salah satunya adalah dampak perkembangan anaknya. Anaknya hilang 10 hari, baru setelah hari ke-7 dicari, dilaporan polisi, dan ternyata ditemukan di rumah kosong sama seorang pria yang baru dikenalnya seminggu terakhir lewat Facebook. Hati-hati untuk para orang tua ya, jangan sembarangan ya. Anaknya diberikan gadget ya. Didik anak Anda sesuai dengan usianya. Kalaupun pakai gadget diawasi. Pendidikan seks sejak dini penting banget. Yang terjadi, begitu saya periksa visum, apa yang terjadi? Yang terjadi ya, perempuan ini menjadi korban dari laki-laki tersebut. Tentunya kemaluannya sudah luka-luka ya, lepas daripada diperkosa atau mau sama mau ya, entahlah, itu yang lebih tahu adalah polisi ya. Yang jelas tugas kita sebagai dokter mengetahui bahwa memang sudah ada tanda-tanda trauma benda tumpul di sini ya dalam visum itu. Tapi poin yang utama adalah pendidikan seks sejak dini oleh orang tua sangat penting, dan orang tua penting banget mengawasi anak. Jangankan 1 hari nggak pulang, lewat dari jam biasanya nggak di rumah aja, itu harus dicari, dikejar sampai dapat. Jangan sampai anak perempuan Anda jadi korban dari orang-orang yang mungkin tidak berencana tapi ada kesempatan akhirnya melakukan. Dan juga jangan sampai anak laki-laki Anda tidak diberikan pendidikan moral, pendidikan agama yang cukup baik untuk menghargai perempuan. Oke? Salam hormat, sukses selalu, hati-hati untuk anak perempuan, anak laki-laki apalagi ya, dan orang tua lebih waspada. Dr. Amira, dadah, love you all.